Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan. Mau duduk di sebelah mana? Di sini boleh ya, silakan Mbak. Saya duduk di sini ya. Ya Bu. Menyatakan dulu duduknya. Sudah. Ya. Ini dengan Mbak Diva ya? Iya Bu, betul saya Diva. Ya, saya perkenalan lagi ya. Saya Nova. Bisa Mbak Diva panggil Bu Nova. Baik Bu Nova. Bagaimana kabarnya Mbak Diva? Alhamdulillah baik Bu. Tapi akhir-akhir ini capek sih. Soalnya di kampus lagi banyak kegiatan. Soalnya kan mau ada PKKMB itu Bu. Oke, wajar ya kelihatannya memang lagi sibuk nih. Capeknya ini lebih ke fisik atau pikiran juga? Kedua-duanya sih Bu, soalnya bingung ada 2 UKM yang harus dibantu. Oh ya, jadi badan itu capek, pikiran juga capek ya Mbak Diva? Iya betul Bu. Tadi Mbak Diva kan bilang ikut UKM nih ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Diva ikut UKM apa aja? Ikut UKM UKKI sama UKM Sekar Buana Bu. Oh begitu, jadi ada UKKI sama UKM Sekar Buana ya? Iya. Jadi menarik sekali sih 2 bidang yang beda yang berbeda. Yang satu lebih ke rohanian, yang satu yang lebih ke seni ya. Iya betul. Oke, saya senang sekali Mbak Diva sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Panas-panas banget ya tadi. Iya panas banget ya. Buat datang sini di sela-sela kesibukannya Mbak Diva. Terkait kedatangannya Mbak Diva ini, adakah hal yang ingin disampaikan pada saya? Iya ada Bu. Oke baik. Sebelum kita lanjut lebih dalam ya Mbak Diva, saya di sini ada waktu sekitar 30 menit ke depan karena ada janji ketemu sama kawan lainnya. Apakah Mbak Diva bersedia atau kita mengatur lagi jadwalnya? Bersedia Bu, nggak apa-apa. Ya oke, bersedia lagi. Baik. Di sini semuanya terbuka aja ya, sesuai dengan apa yang Mbak Diva rasakan atau Mbak Diva pengalamannya Mbak Diva. Terus saya di sini juga hanya sebagai jembatan atau fasilitatornya Mbak Diva. Jadi masalah selesai atau tidaknya itu tergantung Mbak Divanya. Selesainya bisa dipahami Mbak Diva? Iya bisa Bu. Dari Mbak Diva tadi kan sempat cerita sedikit ya, kalau sekarang itu lagi aktif di 2 UKM yaitu UKKI sama Sekar Buana. Kalau boleh saya ingin tahu lebih jauh nih ya, bagaimana biasanya Mbak Diva ini membagi waktu untuk kedua UKM itu? Kalau ada jadwal yang bentrok gitu Bu, biasanya saya bingung mau pilih bantu yang mana dulu. Soalnya saya nggak mau kalau pilih salah satu itu nanti ngerasa bersalah kalau nggak milih satunya gitu Bu. Jadi kalau ada tabrakan jadwal, Mbak Diva ini cenderung merasa serba salah ya. Nah kalau boleh bisa ceritakan nih, contoh terakhir kali ada jadwal yang tabrakan itu apa? Contohnya itu Bu, minggu lalu itu di UKKI itu ada persiapan buat kajian. Kebetulan itu saya sebagai si acara. Nah, di UKM tari saya ada persiapan buat mau tampil lomba gitu Bu. Jadi saya kemarin sempat milih ini sih Bu buat ikut di UKM tari dulu. Tapi saya itu ngerasa nggak enak aja sama teman-teman di UKKI. Gitu, baik saya mengerti. Jadi di satu sisi itu Mbak Diva itu tuh ingin bertanggung jawab di UKKI, tapi di sisi lainnya juga tidak mau ketinggalan di Sekar Buana. Jadi itu membuat Mbak Diva tuh merasa tertekan. Betul begitu Mbak Diva? Iya Bu, saya merasa bingung aja dan takut ngecewain dua-duanya gitu. Kalau Mbak Diva mengingat lagi nih, sejak kapan mulai merasa kesulitan untuk membagi waktu itu? Sejak mau acara PKKMB ini sih Bu, soalnya kegiatannya sama-sama penting. Oke baik. Jadi semakin mendekati acara besar kampus PKKMB itu tadi, semakin terasa berat untuk Mbak Diva membagi waktunya.
bagaimana biasanya Mbak Diva ini menyikapi perasaan bingung atau bersalah itu? Kadang saya itu overthinking, Bu. Jadi saya itu sering overthinking buat kepikiran saya itu salah nggak ya milih ini dulu gitu. Oke, jadi bukan cuma waktu yang padat aja, tapi pikiran itu juga ikut terbebani ya. Itu pasti melelahkan ya Mbak Diva. Iya, betul sekali, Bu. Ya, kalau kita lihat dari pengalamannya Mbak Diva nih, saya ingin tahu apa yang menurut Mbak Diva itu yang menjadi kekuatannya Mbak Diva. Kalau kekuatannya sih saya orangnya bisa dibilang bertanggung jawab sih, Bu. Jadi kalau ada yang butuh bantuan saya bakal bisa bantu gitu. Oke, baik, dari Mbak Diva ini jadi ada rasa tanggung jawab yang besar. Itu hal gitu salah. Baik, jadi ada rasa tanggung jawab yang tinggi, itu hal yang menurut saya positif ya. Kalau dari sisi kelemahan, apa yang menurut Mbak Diva ini masih jadi kendala? Kalau kelemahan saya itu masih kurang bisa membagi waktu, Bu, antara di UKKI sama di Sekar Buana. Jadi ya udah ngikutin arus aja, tapi saya ngerasa capek aja gitu, Bu. Baik, jadi kekuatan Mbak Diva ini terkait tanggung jawab yang tinggi. Kalau kelemahannya itu Mbak Diva masih kesulitan untuk membuat prioritas atau keputusannya. Iya, betul, Bu. Kalau boleh saya tanya nih, apa yang memotivasi Mbak Diva itu tetap bertahan di 2 UKM itu tadi? Kalau saya sih ini ya, Bu, kalau di UKKI itu kan lebih belajar agama gitu. Kalau di Sekar Buana saya bisa menyalurkan bakat tari saya gitu, Bu. Berarti motivasi utamanya karena keduanya ini memberikan kepuasan yang berbeda ya Mbak Diva ya? Iya, betul. Yang satu di bidang spiritual, yang satunya lagi ke seni. Nah, kalau bicara soal mengontrol diri nih Mbak Diva, misalnya saat muncul rasa bingung, apa biasanya yang Mbak Diva lakukan? Biasanya saya berusaha buat tenang dulu, Bu. Tapi sama aja sih, masih tetap kepikiran dan itu malah jadi nggak fokus gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Diva ini ada usaha untuk nenangin diri, tapi masih kadang-kadang itu masih kepikiran terus berlarut gitu ya Mbak Diva? Iya, betul. Oke. Kalau di lingkungan UKKI ini, bagaimana teman-temannya Mbak Diva merespon kalau semisalnya Mbak Diva itu tidak bisa hadir? Kalau di UKM UKKI itu ya teman-teman itu tahu, Bu, maksudnya mengerti lah gitu. Kalau di Sekar Buana? Kalau di Sekar Buana kan latihan ya, Bu ya, latihan buat lomba. Pasti ada latihan buat lomba itu nginget-nginget gerakan gitu biar kompak kan, Bu. Nah, saya itu waktu izin itu pasti nanti dibilang ayo ikut hadir biar nggak ketinggalan sama teman-teman lainnya gitu. Oke, baik, jadi di lingkungan UKKI Mbak Diva itu diberi pemahaman, tapi kalau di Sekar Buana itu kayak ada tekanan dan dari kebutuhan kompak itu tadi ya, kompak dan kekompakan tim ya. Oke, baik. Kalau kita ringkas nih, masalah utamanya bukan dari Mbak Diva yang ketidaksukaan dari 2 UKM itu tadi, tapi pada pembagian waktunya ya Mbak Diva ya. Iya, Bu. Pembagian waktu ketika ada tabrakan, apakah betul? Iya, betul, Bu. Baik, jadi masalah yang kita sepakati bersama itu adalah bagaimana Mbak Diva itu bisa mengatur prioritas ketika jadwal UKKI dan Sekar Buana itu tabrakan. Terutama sekarang kata Mbak Diva tadi kan mau menjelang sambut maba PKKM itu tadi. Apakah itu sesuai sama Mbak Diva? Iya, sesuai, Bu. Supaya saya bisa lebih memahami lebih jelas,
Boleh saya tahu dalam 1 minggu terakhir ini kira-kira berapa kali situasi tabrakan jadwal membuat Mbak Diva itu merasa bingung untuk memilih ikut UKKI atau Smart Corner? 2-3 kali sih Bu. Dari dalam 1 minggu terakhir ada sekitar 2-3 minggu terakhir tabrakan buat Mbak Diva itu sulit untuk mengambil keputusannya. Iya. Kalau Mbak Diva sendiri membayangkan nih ya, kira-kira perubahan apa yang ingin Mbak Diva capai agar bisa lebih tenang menghadapi tabrakan jadwal 2 UKM itu tadi? Kalau dari saya sendiri, pengennya itu tahu Bu, mana yang harus didahulukan dulu, dan itu biar nggak jadi bingung sendiri gitu Bu. Oke, jadi Mbak Diva ini ingin bisa membuat keputusan lebih jelas saat ada tabrakan ya. Iya. Apakah ada ide lain yang Mbak Diva pikirkan? Pokoknya biar saya ini bisa membantu lah di 2 UKM itu tanpa membuat saya bingung. Oke, baik, berarti ide pengubahan yang muncul dari Mbak Diva itu ingin menetapkan prioritas tetap aktif di 2 UKM itu tadi dengan perasaan yang lebih tenang ya Mbak Diva ya. Kalau dari ide tadi, apakah tujuan utama yang ingin dicapai bersama itu bisa dirumuskan seperti ini? Mbak Diva mampu mengatur prioritas saat jadwal UKM bertabrakan sehingga tetap bisa menjalani keduanya dengan lebih tenang tanpa merasa terbebani. Bagaimana menurut Mbak Diva? Iya Bu, itu yang iya Bu, itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, jadi tujuan kita ini sudah kita sepakati ya, bahwa Mbak Diva ini ingin lebih terampil menentukan prioritas agar bisa menjalani 2 UKM itu tadi dengan seimbang. Oke, baik. Kalau kita turunkan tujuan itu menjadi lebih spesifik ini ya. Kira-kira langkah-langkah kecil apa yang paling mungkin dilakukan lebih dulu? Mungkin bisa dengan mencatat jadwal yang terdekat dulu Bu, biar tahu jadwal mana yang harus didahulukan gitu. Oke, baik. Jadi jadwal yang pertama adalah membuat catatan jadwal itu tadi supaya teratur. Setelah itu langkah kedua itu mungkin apa? Kalau mungkin ya Bu, habis lihat jadwalnya nih, jadi saya tuh bisa lihat mana yang bisa saya dahulukan, mana yang nanti dulu gitu. Oke. Jadi langkah kedua dari Mbak Diva itu menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan peran Mbak Diva di 2 UKM itu tadi. Iya. Kalau sudah bisa membuat prioritas di Mbak Diva, langkah ketiga mungkin apa yang bakal Mbak Diva lakukan? Mungkin belajar ngomong ke temen ya Bu, kalau misal nggak bisa hadir, nggak bisa datang, nggak bisa bantu gitu. Oke, bagus sekali. Jadi kita ada 3 tujuan spesifik. Yang pertama, Mbak Diva mencatat jadwal UKM UKKI sama Smart Corner. Kedua, Mbak Diva itu menentukan prioritas dari 2 UKM itu tadi ketika ada tabrakan berdasarkan peran yang Mbak Diva di masing-masing itu tadi. Ketiga, Mbak Diva melatih komunikasi asertif untuk menyampaikan izin dengan baik tanpa merasa bersalah. Apakah Mbak Diva setuju dengan urutan ketiga ini? Iya Bu, setuju. Mbak Diva, kita masuk ke bagian cara mengatasi masalah ini. Nah, ada beberapa teknik. Yang pertama namanya itu self monitoring. Jadi self monitoring itu kita mencatat jadwal dan perasaan saat menghadapi tabrakan. Terus yang kedua itu ada prioritas dan skala, menilai mana kegiatan yang paling penting dari 1 sampai 3. Yang ketiga, kita akan latihan komunikasi asertif supaya bisa menyampaikan izin itu tanpa rasa bersalah. Bagaimana menurut Mbak Diva, apakah ketiga teknik ini sesuai dengan yang akan Mbak Diva lakukan? Sepertinya cocok Bu. Oke, dari ketiga teknik ini tadi, kira-kira menurut Mbak Diva mana dulu yang paling ingin Mbak Diva coba? Mungkin
Mulai dari mencatat jadwal dulu Bu, habis itu baru belajar ngomong kalau nggak bisa hadir. Oke. Iya. Baik, jadi kita sepakati dua teknik utama, yaitu self monitoring sama penentuan prioritas. Selanjut kita akan ke latihan komunikasi asertif. Bagaimana Mbak Diva, setuju? Iya Bu, setuju. Baik, untuk melihat apakah ada perubahan nih Mbak Diva ya, kita perlu menentukan indikator. Nah, misalnya indikatornya Mbak Diva di kertas, atau mungkin Mbak Diva bisa buat Word, itu bikin dua kolom, yang satu UKI, yang satu sekarang. Nah, terus di data jadwalnya, termasuk self monitoring itu tadi kan ya, di data di UKKI ada jadwal hari apa, jam berapa, kegiatannya itu apa, dan sebaliknya di Sekarwana juga. Terus Mbak Diva melakukan prioritas dengan skala. Jadi Mbak Diva itu tadi menyesuaikan dari jadwal itu tadi. Untuk apakah Mbak Diva paham dan sesuai? Iya Bu, sudah sesuai Bu. Nah, itu tadi kan ada prioritas ya. Nah, prioritas dengan skala dengan angka 1 sampai 3. Nah, kalau angka 1 itu sangat penting, angka 2 itu penting, cukup penting, 3 bisa diganti, maksudnya bisa diganti lainnya gitu. Oh iya. Jadi jelas, maksudnya lebih jelas mau mana dulu yang bakal Mbak Diva lakukan. Iya Bu. Oke, jadi kita kan udah menentukan dua teknik itu, self monitoring sama prioritas dan skala. Kita lanjut ke latihan komunikasi asertif. Jadi Mbak Diva saya ajak untuk melakukan latihan itu tadi. Nah, misalnya ya minggu depan ini ada jadwal tabrakan antara UKKI sama Sekarwana. UKKI ada rapat untuk mempersiapkan PKKMB itu hari Sabtu jam 10, dan di Sekarwana juga sama, di hari yang sama, hari Sabtu di jam yang sama, di jam 10. Nah, kalau melihat situasi itu Mbak Diva itu pilih mana yang diprioritaskan dulu, dan jelaskan alasannya kenapa memilih. Saya kayaknya lebih milih membantu KKI ya Bu, karena acaranya udah deket dan di sana saya juga penting gitu buat terbantu. Nah, kalau latihan tadi kan mungkin saya bisa ikut di hari selanjutnya gitu Bu. Oke, baik. Jadi itu contoh pengambilan prioritas yang ya. Sekarang kita coba latihan komunikasi asertif ya. Bagaimana Mbak Diva itu menyampaikan izin ke teman Sekarwana itu tetap baik. Mungkin gini Bu, teman-teman, hari Sabtu saya ada acara PKKMB. Saya mohon izin tidak bisa ikut latihan dulu. Mungkin saya bisa ikut latihan di hari berikutnya, gitu Bu. Oke, sangat baik dan jelas. Itu contoh dari komunikasi asertif. Nah, baik, untuk pekerjaan rumah. Oh ya, saya lupa dari di awal belum menjelaskan bahwa selain saya melakukan teknik itu, saya akan memberikan tugas rumah juga kepada Diva. Kita buat kotak sederhana. Nah, dalam seminggu ke depan Mbak Diva itu akan sesuai dengan 3 teknik itu tadi. Yang pertama, self monitoring itu tadi, mencatat jadwal dan perasaan yang tabrakan. Kedua, skala prioritas dengan skala itu tadi, berikan tanda prioritas jika ada rangkaian dengan ya skala itu tadi 321 yang sudah saya jelaskan di awal. Terus ketiga, Mbak Diva mencoba minimal sekali aja untuk melatih komunikasi asertif itu pada teman UKM-nya. Terserah disesuaikan ini di UKM Sekarwana atau di UKKI. Oke, minggu depan kita lihat bagaimana hasilnya dari Mbak Diva. Apakah Mbak Diva ini bersedia untuk menjalankan kontrak ini? Apakah masih bingung? Bersedia Bu. Bersedia ya Mbak Diva. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diva. Saya senang karena Mbak Diva ini sudah berkomitmen untuk mencoba hal baru itu tadi, supaya Mbak Diva bisa mengatur waktunya supaya tidak terlalu itu tadi. Itu langkah awal untuk menuju perubahan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi jadwal konseling ini, apakah ada hal yang ingin Mbak Diva sampaikan lagi atau
Sudah nggak ada Bu. Sudah ada. Baik. Karena tidak ada dan sesi konseling ini sudah berakhir, sudah 30 menit. Maka kita jadwalkan pertemuan selanjutnya di 1 minggu ke depan. Hari ini hari Senin, mungkin 1 minggu ke depan itu hari Senin atau Selasa. Mbak Diva bisanya di hari apa? Mungkin di hari Senin aja Bu. Oke, di hari Senin di jam Kalau jam 9 gitu bisa. bisa. Tempatnya juga sama di sini Mbak Iya, Diva. Bu. Oke, baik. Kita akan bertemu lagi di seminggu ke depan di hari Senin di jam 9 di tempat yang sama ya Mbak Diva. Iya Bu. Oke, baik. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan untuk melihat perkembangannya Mbak Diva. Nah tadi kan ada tugas rumah untuk mencatat terus skala itu tadi. Kalau Mbak Diva mencatat di kertas atau di Word nggak apa-apa Mbak Diva, di pertemuan berikutnya Mbak Diva bawa aja kita Iya. melihat perkembangannya Mbak Diva gitu. Apakah bisa? Iya. Makasih Bu, saya izin pulang dulu. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Selamat Iya, assalamualaikum.